Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah kepada kalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum pembelajaran silakan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dalam keadaan selamat, sehat, dan lancar dalam memahami materi yang diberikan kepada kalian pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan bab keempat, kali ini kalian akan belajar bersama tentang menyajikan teks persuasif bersama saya, Ignatius Kunchoro, dari SMP Negeri 3 Kabupaten. Nah, pada kompetensi dasar 4.4, yaitu kalian menyajikan teks persuasi, berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, itu yang harus kalian kuasai, kompetensi dasar, yaitu menjadi dasar yang harus kalian pahami. Tujuan pembelajarannya adalah kalian sebagai peserta didik dapat memberi saran dengan struktur dan kebahasaan yang benar. Nah, kalian juga dapat melakukan ajakan dengan struktur dan kebahasaan yang benar. Kalian dapat memberikan arahan dengan struktur dan kebahasaan yang benar. Dan yang terakhir, kalian dapat memberi pertimbangan dengan struktur dan kebahasaan yang benar. Baik, selanjutnya, setelah mempelajari materi ini, kalian harus mampu menyajikan teks persuasif secara tulis dan lisan dengan memperhatikan daya tarik, isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya, yaitu dengan cara menyiapkan rujukan atau ajakan. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian bisa menyajikan teks persuasif. Kalian harus bisa, nanti mudah. Tidak ada yang tidak mudah untuk kalian lakukan, kecuali malas. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penulisan adalah menyajikan sejumlah bujukan atau ajakan. Hal inilah yang juga berfungsi sebagai tema utamanya. Jadi kalian harus menyiapkan bujukan atau ajakan. Contoh ya anak-anak di sini. Contoh bujukan. Mari belajar dengan baik. Atau ayo kita pergi berwisata. Kata mari, ayo itu sudah mengajak, membujuk kepada yang kita ajak berbicara, teman kita atau bapak ibu kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah menyusun teks persuasif. Tentukan temanya, bujukan utama, yaitu tadi berwisata atau tadi mengajak ke hal yang lain. Misalnya tadi berwisata atau belajar dengan baik. Kemudian setelah itu susunan perincian. Susunan perincian yaitu pengenalan isi, rangkaian pendapat, disertai fakta, ajakan-ajakan, penegasan kembali. Nah, itu susunan persuasif. Kemudian mengumpulkan bahan. Pengumpulan bahan ini berupa pendapat atau fakta
Lalu berikutnya pengembangan teks, memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, itu yang terpenting. Salah satu untuk bisa memahami apa yang kita sampaikan, perhatikan struktur dan kaidah supaya tidak loncat ke sana kemari. Nah, itulah langkah-langkah menyusun teks persuasi. Tugas kalian adalah membuat teks persuasi tentang pidato ajakan untuk tetap belajar di tengah pandemi COVID-19. Contohnya, selamat pagi teman-teman, bagaimana kabar teman? Baik dan sehat serta bahagia selalu. Mari bersyukur kepada Tuhan karena karunia sehat dan keselamatan kita. Itu bisa menjadi contoh sebagai pembuka. Nanti kalian juga bisa menggunakan contoh yang lain. Yang penting yang berhubungan dengan belajar di tengah pandemi COVID-19. Lalu contoh isinya. Saya ingin mengajak teman-teman agar tetap semangat belajar walaupun di tengah situasi yang sulit karena pandemi COVID-19. Mengapa tetap belajar, teman-teman? Dengan tetap belajar, kita tidak tertinggal tugas dan pengetahuan yang diberikan guru kepada kita. Apalagi kita punya cita-cita. Jangan sampai cita-cita hancur karena kebodohan kita. Misalnya sering main game atau malasnya kita. Nah, itu sebagai isi ajakannya dengan disertai alasan yang supaya orang percaya di situ. Sekali lagi, mari kita tetap semangat belajar. Dengan belajar, nasib kita bisa berubah lebih baik. Nah, itu contoh untuk pidato teks persuasif yang mengajak. Nah, silahkan kalian kirim suara atau audio kalian. Hasil rekaman suara kalian dikirim di Google Classroom atau dikirim ke nomor WA guru untuk dinilai. Nah, nanti 10 pengirim yang masuk mendapatkan skor nilainya 90-95 ya. Sekian, terima kasih dari Pak Guru atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Selalu semangat dan bersukacita dalam belajarmu.